Perkenalkan, nama lengkap saya Christina Aderoyan Srimadia, NPM 20103126, kelas 2020D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya. Yang pertama yaitu saya mengidentifikasikan masalah yang ada dalam pendidikan secara umum. Yang pertama, masalah sarana dan prasarana dalam menunjang belajar siswa. Secara umum, proses pelaksanaan pendidikan di Indonesia sangat berbeda untuk setiap lembaga pendidikan. Kurangnya sarana dan prasarana merupakan salah satu masalah yang sangat besar atau salah satu faktor penghambat proses belajar yang sedang berlangsung di sekolah. Di Indonesia, masih banyak daerah-daerah yang mempunyai lembaga pendidikan tetapi memiliki kendala dalam kenyamanan proses belajar. Di daerah terpencil, masalah yang sering terjadi yaitu sekolah yang kurang memiliki ruang belajar atau ruang kelas yang kondusif. Masih ada yang menggunakan bangunan dari papan kayu, sedangkan yang sebenarnya siswa-siswi itu akan merasa nyaman ketika atau jika ia mendapatkan ruang belajar yang nyaman. Menurut Plato, dalam pendidikan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang masyarakat dan sudut pandang individu. Salah satu yang saya petik dari pendapat Plato adalah pendidikan dilihat dari sudut pandang individu. Dalam pendapatnya dia mengatakan bahwa salah satu pendidikan itu dilihat dari sudut pandang individu, di mana pendidikan merupakan proses pengembangan potensi-potensi yang terpendam dalam setiap individu, sehingga individu tersebut itu mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi dalam interaksi kehidupan sosial masyarakat. Nah, pendapat Plato sangat tidak sama dengan yang sedang terjadi di beberapa daerah atau di lapangan di Indonesia. Nah, Plato mengatakan di mana siswa bisa mengembangkan potensinya, sedangkan yang terjadi adalah ruang kelas saja tidak layak untuk siswa belajar. Nah, yang saya rasa bahwa seseorang itu dapat mengembangkan potensinya, dia membutuhkan ruang untuk belajar, di mana ruang yang nyaman untuk dia bisa mengembangkan potensinya, untuk ruangan yang nyaman, ruang yang kondusif untuk belajar. Hal ini sering terjadi pada diri siswa, pada setiap siswa yang berada di setiap daerah-daerah terpencil yang memiliki banyak potensi dalam dirinya, tetapi tidak bisa mengembangkan potensi yang dimiliki mereka karena keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga banyak yang kita melihat, yang kita temui di berbagai sekolah itu banyak siswa yang bersaing. Di antaranya itu banyak siswa yang memiliki banyak potensi, sedangkan siswa yang lainnya tidak memiliki potensi apa-apa. Bisa saja yang terjadi pertama adalah sarana dan prasarana yang ada di sekolahnya mereka itu tidak memungkinkan mereka untuk mengembangkan potensi yang dimiliki mereka. Karena yang kita lihat sebenarnya di daerah perkotaan dan di daerah perdesaan itu di daerah terpencil banyak sekali siswa yang tidak bisa mengembangkan potensi mereka, dan untuk mendapatkan ruang yang belajar yang kondusif saja mereka masih sangat memprihatinkan, apalagi mereka menginginkan suatu tempat atau menginginkan ruang belajar yang kondusif dalam rangka mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, seperti mereka mengembangkan bakat-bakat mereka, misalnya dalam les-les tertentu selain les mata pelajaran dasar di SD. Nah, itu merupakan salah satu faktor penghambat bagi siswa untuk belajar, yaitu kurangnya sarana dan prasarana. Yang menurut saya bisa saja mereka mengembangkan potensi dari setiap individu atau dari setiap
peserta didik itu, tetapi mereka melakukan itu atau mengembangkan potensi mereka sesuai dengan keterbatasan atau sesuai dengan keadaan yang dialami oleh sekolahnya, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan atau aktivitas mereka sesuai dengan yang ada di sekolahnya atau UKI. Yang kedua adalah saya mengidentifikasi masalahnya, itu yang kedua adalah masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan di mana isu berkaitan dengan sistem pendidikan sekiranya potensi yang sangat besar bagi seluruh masyarakat agar dapat mengakses pendidikan yang mana mampu menjadi tempat peningkatan SDM di Indonesia. Dalam kaitannya di bidang pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara memiliki teori konvergensi diturunkan menjadi sistem pendidikan yang memerdekakan siswa, sistem pendidikan yang memerdekakan siswa atau disebut dengan sistem merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, berbicara tentang sistem merdeka menunjukkan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan tujuan membantu menjadi manusia yang merdeka dan mandiri serta mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Menjadi manusia merdeka yang pertama itu berarti hidupnya tidak terperintah, berdiri tegak karena kekuatan sendiri, dan yang ketiga adalah cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Nah, menurut saya masalah pemerataan pendidikan di Indonesia itu sangat memprihatinkan, yaitu di mana pendidikan di desa dengan di kota itu sangat berbeda sekali. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan yang merdeka itu harus mandiri dan mampu berkontribusi kepada masyarakatnya. Sedangkan sistem pendidikan di Indonesia itu berbeda, di mana kalau di daerah kota itu siswa dianjurkan untuk melakukan berbagai aktivitas mereka atau melakukan atau mengembangkan bakat-bakat mereka karena didukung oleh berbagai sarana dan prasarana yang ada di sekolah, sehingga mereka bisa mandiri dari segi potensi yang dimiliki mereka. Nah, sedangkan kalau di desa atau di daerah terpencil masih banyak siswa yang belum bisa berdiri sendiri atau belum bisa mandiri dalam hal belajar. Misalnya yaitu di daerah-daerah terpencil di NTT masih banyak siswa yang masih membutuhkan perhatian guru dalam hal belajar. Bukan hanya dalam hal belajar sebagai pembelajaran di sekolah, dalam mengembangkan potensi mereka banyak sekali siswa yang masih mengharapkan bantuan dari guru untuk mengembangkan potensi mereka. Hal ini adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana. Nah, bagaimana siswa itu bisa mandiri sedangkan mereka saja tidak bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Nah, bagaimana siswa itu dapat merasa bahwa dia sudah mandiri dan hidupnya tidak terperintah, sedangkan yang menjadi aspek kebutuhannya itu banyak aspek kebutuhan yang seharusnya mereka miliki itu kebutuhannya tidak terpenuhi dari segi perlengkapan belajar, sarana dan prasarana yang ada di sekolah, dan kebutuhan akan belajar. Pokoknya banyak sekali perangkat-perangkat mereka yang seharusnya dilengkapi, tetapi masih banyak yang belum mereka miliki dan prasarana yang ada di sekolah atau perangkat pembelajaran. Nah, masih banyak siswa yang belum mendapatkan hal itu dikarenakan dengan hal yang sebenarnya memprihatinkan. Oleh karena itu, menurut saya masalah pemerataan pendidikan merupakan salah satu masalah pendidikan secara umum di Indonesia yang sampai saat ini belum stabil, dikarenakan masih pendidikannya itu berbeda dari setiap lembaga pendidikan. Pelaksanaan pembelajaran di kota dengan di desa itu sangat berbeda menurut saya. Jadi masalah pemerataan pendidikan merupakan salah satu
masalah yang paling besar dan paling utama di sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Karena seperti yang kita lihat sekarang di kota itu sarana dan prasarana penunjang belajar siswa itu sangat efektif sekali ketimbang di daerah yang membutuhkan atau di daerah-daerah terpencil yang sama sekali belum mendapatkan sarana dan prasarana yang pantas untuk siswa atau untuk sekolah. Yang sebenarnya siswa itu di sekolah itu dia bisa melakukan apa saja. Dalam hal ini adalah belajar, bisa mengembangkan potensinya, bisa belajar yang seharusnya ia dapatkan itu di sekolah, tetapi masih banyak sekolah yang belum menyediakan itu untuk siswa. Yang saya rasa masalah pendidikan adalah salah satu masalah utama dan masalah yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, menurut saya masalah pemerataan pendidikan ini masih sangat diprihatinkan, membutuhkan perhatian khususnya di daerah-daerah terpencil. Karena yang kita lihat sekarang atau buktinya saja pendidikan dari segi pendidikan orang di kota dengan orang di desa itu yang walaupun secara pengetahuannya itu mungkin sama, tetapi dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki setiap individu itu berbeda. Nah, oleh karena itu masih banyak, menurut saya masih banyak individu atau masih banyak siswa yang ada di daerah-daerah terpencil itu yang belum bisa atau bahkan sama sekali mereka tidak bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka karena faktor sarana dan prasarana dan masalah pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang sering terjadi itu adalah karena keterbatasan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh setiap sekolah. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan pada kesempatan ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.